warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu dosen Ibu Dina Putri Juni Astuti MPD selaku dosen mata kuliah fonologi serta teman-teman sekalian yang saya sayangi. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Olivia Wedika Putri Tadigan dari kelas 2C Tadris Bahasa Indonesia. Di sini saya akan memaparkan video pembelajaran saya untuk memenuhi UTS fonologi. Selamat menyaksikan. Video pembelajaran saya pada kali ini yang berjudul proses terjadinya bunyi bahasa. Proses terjadinya bunyi bahasa adalah A. Mengalirnya udara dari paru-paru keluar paru-paru. B. Aliran udara dari paru-paru dihambat oleh pita suara sehingga terjadi getaran yang disebut proses fonasi. C. Setelah dihambat pita suara, udara dihambat oleh artikulator dan titik artikulasi yang disebut prose artikulasi. D. Proses selanjutnya adalah udara keluar dari rongga mulut, proses oral, atau keluar dari rongga hidung, proses nasal. Bunyi bahasa adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bunyi bahasa dapat terjadi jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama yaitu adanya udara sebagai energi dan keluar dari paru-paru pada bagian besar bahasa. Yang kedua, adanya alat ucap manusia artikulasi. Yang ketiga, adanya hambatan. Ada 2 macam hambatan, yaitu hambatan oleh pita suara dan hambatan oleh artikulator pada titik artikulasi. Bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dalam pembentukan bunyi bahasa ada 3 faktor yang terlibat, yaitu sumber tenaga, pernapasan, alat ucap yang menimbulkan getaran, dan rongga pengubah getaran, di mana bunyi bahasa yang dihasilkan berbeda-beda. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bunyi. Menurut Marsono, bunyi bahasa dapat diklasifikasikan menjadi A. Berdasarkan ada tidaknya hambatan pada artikulasi. Bunyi bahasa dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu vokal, konsonan, dan semivokal. B. Berdasarkan rongga yang dilalui oleh arus udara, bunyi bahasa dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu oral dan nasal. C. Berdasarkan ada tidaknya ketegangan waktu menghasilkan bunyi bahasa dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu keras dan lunak. Vokal. Mengenai vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami rintangan dan kualitasnya ditentukan oleh 3 faktor, yaitu tinggi rendahnya posisi lidah, tinggi, sedang, rendah, bagian lidah yang dinaikkan, depan, tengah, belakang, dan bentuk bibir pada pembentukan vokal bundar atau bukan. Selanjutnya, mengenai diftong dan konsonan. Diftong adalah vokal yang berubah kualitasnya pada saat pengucapan. Diftong biasanya dilambangkan oleh 2 huruf vokal yang tidak dapat dipisahkan. Konsonan adalah bunyi bahasa yang arus udaranya mengalami rintangan. Pada pelafalan konsonan, ada 3 faktor yang terlibat, yaitu keadaan pita suara, penyentuhan alat ucap, dan cara alat ucap bersentuhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fonem dan grafem. Fonem dan grafem adalah satuan bahasa terkecil berupa bunyi atau aspek bunyi bahasa yang membedakan bentuk dan makna kata, dinamakan fonem. Contohnya bunyi P dan B pada kata pagi dan bagi. Gugus vokal.
Gugus konsonan adalah deretan dua konsonan atau lebih yang tergolong dalam satu suku kata yang sama. Terima kasih. Itulah video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.